Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali rasanya saya Indra Hermarita hadir di podcast DKV SMK Negeri 1 Purwodadi. Tema pada hari ini sangat spesial, yaitu kenangan. Kita masih berada di podcast Ngobrol Pintar bareng kawan. Dan tentunya pada hari ini kita sudah menghadirkan tamu spesial orang nomor 1 di SMK Negeri 1 Purwodadi. Tidak lain tidak bukan adalah Bapak Sukamto SPD MM. Beri tepuk tangan untuk Bapak Sukamto SPD MM. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bu Indra, sehat ya? Sehat selalu dan bahagia Bapak. Iya. Pada hari ini Bapak tadi sudah bahagia? Alhamdulillah selalu. Sudah senyum Bapak? Sudah. Sudah, oke. Iya, ngobrol pada hari ini kita temanya kenangan Bapak. Siap. Siap ya Bapak? Ya, siap. Nah, jadi beliau ini adalah Bapak Sukamto SPD MM. Jadi selama 8 tahun telah bertugas untuk memimpin kami di SMK Negeri 1 Purwodadi. Tentunya banyak kenangan Bapak, banyak kenangan, banyak cerita, tentunya juga program-program yang sudah berhasil, yang sudah bisa kita nikmati bersama. Banyak sekali, dan tentunya hari ini menjadi momen yang spesial karena kita akan berbagi dengan semuanya. Jadi nanti Bapak harus saya kuras ceritanya. Sudah siap nggih Bapak nggih? Siap. Ya. Oh ya, sepanjang saya berada di SMK Negeri 1 Purwodadi, saya mengingat sosoknya Bapak itu sangat menjadi sosok yang bisa jadi bapak, kemudian jadi pemimpin yang semula nih Pak ya, jujur nggih Pak nggih. Jangan ditambah-tambah ini. Semula itu sebenarnya saya gini, Pak Kamto itu nanti disiplin. Wah, jadi nanti saya jangan sampai terlambat gitu. Terus kemudian ternyata di balik disiplin ini seringkali kami menemukan filosofi yang Bapak sampaikan ketika rapat seperti itu. Kami mengingat filosofinya banyak sekali yang bisa kami yang sampai hari ini masih ingat Bapak. Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan semua yang telah terjadi, semua kenangan yang begitu banyak sekali. Nah, Bapak bisa bercerita Bapak kepada kami Bapak. Tentunya bagaimana perasaan Bapak ketika masih berada di sini? Ketika itu sepertinya saya masih unyu-unyu ya Bapak nggih. Sudah 8 tahun ya Pak ya. Tak terasa. Iya, ceritakan pada kami Bapak waktu pertama kali itu dulu. Saya itu sebenarnya waktu masuk SMK 1 itu juga nama besar SMK 1 kan luar biasa. Nah ternyata memang tugas kita ya Mbak ya, bahwa SMK ini memang harus memerankan fungsinya. Ada 3, jadi harus mencetak anak yang bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan. Yang paling saya ingat itu Mbak, itu bahwa saya ini kan di samping kepala SMK 1 itu kan juga ketua MKKS, membawa rombongan lomba keluar daerah. Saya waktu itu masih muda, belum tua seperti sekarang. Sekarang masih muda kok Bapak. Jadi saya waktu itu masih usia 42 tahun ya. Saya merasa bahwa saya ini orang muda, membawa rombongan lomba kok nggak dapat apa-apa. Maka saya pulang, ya siapa yang saya rubah ya sekolah kita. Mungkin panjenengan dulu kami ajak, ayo kerja keras. Nah, yang penting itu saya punya prinsip begini Mbak. Orang berubah itu karena konsep. Nah, konsep, mindsetnya harus dirubah dulu. Jadi titik fokusnya dirubah. Maka kita buat namanya jargon sekolah juara. Nah, gitu ya. Jadi sekolah juara itu punya sejarah. Apa? Sejarah agar anak-anak itu berprestasi. Kalau prestasinya hanya lomba itu terlalu sempit, nah maka kita perluas. Juara itu ya punya karakter tangguh, optimis, pemberani. Naik lomba yo juara karena memang sudah biasa prestasi. Yang ketiga naik lulus bisa wirausaha, bekerja atau melanjutkan. Itu yang menjadi
target kita selama di sini. Dan alhamdulillah menurut saya ya grafiknya lumayan. Yang seumur-umur katanya itu LKS belum pernah dapat ya, pernah juara nasional ya. Kemudian setiap tahun selalu ada event nasional yang bisa kita raih. Iya. Berarti konsep juara itu memang sangat luas nggih Bapak nggih. Betul, Bisa juara betul. di tingkat lomba, kemudian di masyarakat juga menjadi panutan. Betul. Satu yang belum Bapak itu juara di hati. Juara di hati untuk semuanya. Iya, untuk semuanya. Iya. Iya. Oh iya. Perlu dijelaskan tuh juara di hati seperti apa tuh maksudnya? Ya begini Bapak, maksudnya kalau misalnya nih suatu saat kan nanti untuk siswa-siswi itu kan jadi cabu, calon bapak, calon ibu, nantinya itu harus juga jadi setia gitu Oh, Bapak, gitu. itu kan jadi juara. Ah, ini pengalaman ini berarti. Untuk kali ini Bapak boleh saja kok Bapak memanggil Mbak, Oh, boleh. karena kita temanya ngobrol. Boleh, jadi, boleh. Ya, biar lebih akrab gitu Bapak, harusnya Pak ya. Sudah akrab padahal ya. Iya. Oh ya. Itu tadi kenangan untuk yang pertama kali sewaktu Bapak di sini. Jadi saya tadi sudah mengungkapkan bagaimana perasaan kami ketika pertama kali Bapak di sini, dan juga ternyata Bapak juga punya kenangan khusus ketika pertama kali. Nah, setelah kenangan-kenangan pertama kali itu, nah setelah berjalannya waktu, ternyata banyak sekali nih program-program mulai menciptakan jargon SMK Negeri 1 Purwodadi, sekolahnya para juara gitu. Itu jargonnya itu sampai terkenal kemana-mana, bahkan itu Betul, ketika ya? mendengar jargon itu Bapak ya, Iya. spontanitas tuh hati kami bergetar. SMK 1 gitu ya. SMK 1 juara. SMK 1. Iya. Kemudian ada apa itu program yang ketika lulus menjadi BMW. BMW. Sekarang dinamakan dibalik WBM. Oh, WBM. Ya, wirausaha dulu. Wirausaha baru bekerja. dulu. Ya. Iya. Terus ada lagi Bapak yang program kerja, itu juga Bapak juga sudah menggiatkan dan seringkali di rapat selalu menggemakan hal itu. Jadinya kami terus mengingat Budaya gitu. kerja. Ya, budaya kerja. Ya. Kemudian banyak sekali yang akhirnya siswa-siswa yang dulu itu belum termotivasi untuk mengikuti lomba, akhirnya tuh ikut lomba dan bisa berhasil, bahkan di saat pandemi gitu Bapak. Iya, betul. Iya, bahkan di saat pandemi. Ini juga berkat Mbak Indra juga ini, dan teman-teman ini, bukan Iya, saya. Iya, begitu ya Bapak. Iya. Nah, Bapak masih ingat Bapak ketika itu tadi program-programnya kan sudah banyak yang berhasil ya. Iya. Nah, tentunya pasti pasti ada satu atau beberapa hal yang belum tercapai ketika Bapak menjalankan tugas menjadi pemimpin kami di SMK Negeri 1 Purwodadi. Iya. Sebenarnya program itu kan tetap berlanjut ya Mbak ya. Jadi kalau visi itu boleh berubah. Jadi sesuai dengan, kalau visi itu memang harus yang besar. Kita itu kan menyiapkan SMK ini pusat keunggulan. Ya, pusat keunggulan itu bahwa memang betul-betul anak itu nanti punya karya, yang karya itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Makanya kita buat namanya kelas industri SMKPK, yang nanti di situ kurikulum bersama industri, kemudian guru magang, sertifikasi guru, dan macam-macam itu, yang ujung-ujungnya adalah nanti anak-anak itu bisa profesional. Nah, kendalanya apa Mbak Indra? Jadi, dan ternyata memang program itu belum semuanya tuntas gitu ya. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu kan baru ada kelas industri baru, belum sempat kita full API. Contohnya adalah kelas TJKT Bu ya, yang buka ikon kerjasama dan ikon, kemudian akuntansi dengan kawan BKK-nya. Ini harapannya nanti di full API. Kalau cita-cita besarnya itu mengangkat SMK 1 ke level internasional Mbak Indra. Nah, ini harapannya. Dia bisa terkenal di internasional juga sebenarnya. Yang sampai saat ini belum bisa kita wujudkan. Nah, nanti yang kalau nasional sudah ya. Nah, ini mudah-mudahan
Kalau saya pergi dilanjutkan, ada mengangkat SMK 1 menjadi ke level internasional. Harapannya tahun ini, tetapi ternyata Allah belum meridhoi kayaknya. Walaupun dalam tanda petik kayaknya sudah punya harapan, ternyata memang belum waktunya. Tapi saya yakin kalau kebiasaan baik itu kita laksanakan, yang budaya kerja kita laksanakan, kemudian budaya kerja di lab kita laksanakan, semangat gurunya, kompetensinya dipacu, fasilitas sudah ada, itu sebetulnya kami kemarin menyampaikan kepada teman-teman itu kerja dohirnya sudah, ya kerja batinnya dilaksanakan. Maka apa, banyak-banyak melaksanakan ibadah itu ya. Kemarin ada program baru di SMK 1 yang belum dilaksanakan apa? Ngaji. Jumat ngaji. Nah, Jumat ngaji itu nanti akan dilaksanakan, mudah-mudahan Allah meridhai menjadi level internasional. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan andai kata misalnya suatu ketika terwujud sekolah ini terkenal sampai internasional, semua berkat Bapak Amin, Sukamto. ya. Karena yang sudah menggiring kami untuk ke arah ke sana. Tepuk tangan dong buat Pak Sukamto. Satu lagi yang belum kita laksanakan tuh, kami punya mimpi itu kelas bahasa, Mbak. Aduh, Kelas bahasa iya, itu Bapak. adalah di situ ada ruangan anak-anak yang cinta bahasa Inggris, bahasa asing itu. Di situ dia bisa bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol. Kalau kita mau menyiapkan ke event internasional itu syaratnya bahasa. Nah, selama bahasa belum kita siapkan, ya nanti bisa jadi kita tuh pinter tapi rasa ngomong. Iya. Nah, oleh karena itu nanti PR ini perlu jadi panjenengan semua nih disiapkan agar nanti ada kelas bahasa asing itu. Iya. Jadi kompetensinya ada, bahasanya ada, nah sudah. Wong kita tuh orang pinter-pinter kok, hanya gak wani ngomong. Nah, makanya ada di sana pemberani. Iya, harus ada karakter pemberani. Pemberani gitu. Berani Kira-kira mencoba. begitu. Nggih. Sip, sip. Nanti ditunggu kerjasamanya gitu Pak, Iya, dari iya. pihak guru, kemudian Iya. dari pihak luar juga. Iya. Kita memperluas jaringannya. Betul. Kemudian begini Bapak, ketika ada satu hal yang belum berhasil, kemudian Bapak berarti masih ada ganjalannya, tapi tetap berdoa, tetap Iya. untuk kesuksesan kita bersama gitu Bapak. Gitu. Jadi kita itu yakin saja bahwa selama kita punya niat yang benar, cita-cita yang benar, kemudian tulus dalam kebaikan, kalau bahasanya itu Allah itu akan mengantarkan dia kepada titik temunya. Jadi tinggal menunggu waktu, sabar saja dan terus berkarya itu. Nah, ini loh yang saya suka dari Pak Kamto. Ketika ngendikan, ketika berbicara, pasti selalu mengandung filosofi. Ada makna yang tersirat dan secara langsung itu, oh iya ya, terus sampai rumah saya berpikir kembali gitu Bapak. Oh, dan satu lagi Bapak, saya itu masih ingat ketika kita pergi bareng-bareng bersama teman-teman yang lain, karena Bapak kan tahu kalau saya suka menyanyi gitu Bapak. Iya. Pak Kamto itu sering mencoba untuk mendekatkan dengan kami semuanya. Itu salah satunya. Bapak tuh masih ingat nggak ya Pak? Bapak tuh pernah ngetingan gini, Bu, sekarang saya berani nyanyi. Kemarin udah terbukti. Iya, Bapak ngetingan seperti itu. Bu, sekarang aku berani nyanyi, ya gitu seperti itu. Jadi waktu itu berjalan, oh enggak Bapak, iya tadi nyanyi apa Bapak di bis gitu. Boleh saya tahu Pak, itu dulu lagunya apa? Lagunya itu adalah Sewu Kuto yang pertama nyanyi itu Bu. Saya tuh punya kenangan, punya teman tak golek gak ketemu-temu. Oh begitu ceritanya. Iya. Mohon maaf dulu kan saya tidak satu bus dengan Bapak, jadi Bapak menceritakan. Jadi Oh, iya. saya waktu itu tidak bisa mendengar Bapak nyanyi. Oh iya. Bisa menyanyikan sedikit Bapak? Lah nanti saja kalau kita acara khusus saja. Saja Bapak. Sedikit setuju ya? Ya. Sewu Kuto. Sewu Kuto wis tak lewati. Sewu ati
tak lakoni. Oh, kleru to, Bu. Nanti nyanyi lagi nanti. Nanti nyanyi lagi nggih Bapak. Pas perpisahan. Oh iya, siap nanti. Itu tadi inilah Bapak Sukamto tuh ternyata suka nyanyi juga, suka nari juga Saya Bapak, itu nggih? sebenarnya pernah nyanyi dulu, terus pernah nari juga. Kemarin kan ceritanya kan waktu saya mendapat tugas untuk mempopulerkan langkah dansa, Bapak kan juga ngendikan gitu. Ya Bu, saya juga suka nari. Ternyata begitu di balik semua ini. Ya, Ada bakat terpendam. ada bakat terpendam. Itu mungkin bisa digali juga sebenarnya Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Purwodadi itu juga banyak sekali untuk Ya, aset-asetnya. ya, Tapi ya. jangan dicatat Mas Sigit ya, nanti kalau asetnya SMK 1 tapi tidak usah dicatat karena bakatnya Bapak Iya. Ibu guru. Iya, tadi sudah kita bicarakan untuk sesuatu yang belum tercapai, sesuatu yang tertunda nggih Bapak nggih. Iya. Nah, sekarang saya ingin mengetahui pengalaman berkesan apa yang dirasakan Bapak mungkin berkaitan dengan siswa kita atau alumni mungkin dari alumni SMK Negeri 1 Purwodadi. Mungkin bisa diceritakan pada kami semua. Iya, kita kan ngajari sama anak-anak itu untuk ya kalau istilah Jawa itu ya jangan lupa dengan alma maternya. Bahkan di sana kan menjaga nama baik alma mater. Menurut saya anak-anak kita tuh luar biasa. Jadi walaupun mereka sudah berhasil itu tidak lupa dengan gurunya, tidak lupa dengan kepala sekolahnya. Saya masih ingat itu waktu saya perjalanan ke tugas ya Mbak ya, ke Jakarta itu waktu kami antri cetak tiket itu, Bapak Pak Kamto ya? Loh, kamu siapa Mbak? Saya murid Bapak. Wah, jadi guru itu terkesan melihat siswanya itu kerja di seperti itu dan mau menyapa. Mau menyapa dulu. Ini berarti kan menyapa dulu. Kan kalau guru itu kan Mbak, kaya murid. Karena muridnya banyak. Ini guru itu kaya murid. Kalau uang ya secukupnya. Yang penting cukup ya. Iya cukup. Mau beli mobil cukup. Cukup. Mau haji cukup. Gitu. Amin. Allah yang akan mengantarkan. Iya. Niat yang penting. Itu menurut saya Mbak, yang pernah saya rasakan kenangan dari anak-anak. Ya. Kemudian kalau anak-anak itu ya semangatnya kalau lomba itu luar biasa. Ya saya rasakan itu. Jadi kalau misalkan kan sampai ada tulisan itu anak-anak dilarang di sekolah lebih dari jam 17 kecuali ada pembimbingnya kan gitu ya. Itu artinya apa? Anak-anak kan betah di sekolah, nyaman di sekolah. Kalau ketemu saya juga saya disapa, Bapak, itu kan anak yang baik. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, itu berarti anak-anak itu punya karakter yang baik. Ada filosofi lagi itu. Iya. Nah, apa? Jadi ada sebuah penelitian itu kalau anak itu baik, karakternya baik, itu pada akhirnya adalah dia sedang merencanakan nasibnya menuju ke tempat yang baik. Ya gitu ya. Tapi kalau anak itu karakternya jelek, itu sebenarnya pada akhirnya mereka sedang menggali dirinya menuju kepada kegagalan. Makanya saya selalu wanti-wanti berperilakulah yang baik-baik gitu. Itu saya pernah menciptakan lagu ini Bapak. Iya, coba dinyanyikan. Kok gantian saya yang jadi wawancara Bapak. Intinya ingatlah yang baik-baik saja. Oh iya. Ingatlah kita pernah bersama. Begitu Pak lagunya. Saya bocorin sedikit saja. Ya, untuk selanjutnya saya ingin mengetahui Bapak. Kalau tadi kan kita menanyakan, kami menanyakan untuk pengalaman ketika bersama siswa atau alumni. Ya, sekarang saya menantikan apakah ada pengalaman, kesan dan pesan ketika bersama Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Purwodadi. Iya, ada itu Mbak. Jadi kan kita itu pikiran yang ada kan bagaimana mengembangkan sekolah ini menjadi berprestasi. Nah,
waktu itu ada salah satu guru kita yang berprestasi. Nah, ternyata saya kasih hadiah itu. Nah, kita ajak berkunjung ke Lombok. Di sana ada lomba di sana. Tadi itu ada hadiah itu ya, sudah hadiah karena dia sudah juara, kita ajak ke sana. Ternyata merasakan betapa cerita naik pesawat pertama kali. Oh, Nah, gitu. itu kan berarti terharu saya mendengarkan. Dan yang lebih heboh lagi, ternyata mau pulang itu delay, harus tidur bersama yang bersangkutan di bandara. Nah, itu yang terkenal. Siapa Ya, itu Pak? Siapa? Tetapi yang menarik adalah bahwasanya menurut saya pelajarannya ya memang begitulah, yang namanya orang mau meraih prestasi itu penuh dengan pengorbanan. Nah, Iya. maka saya mengapresiasi beliau semangatnya berkorban untuk meraih prestasi. Iya. Siapa dia? Siapa dia Pak? Nah, guru multimedia. Yeay, ternyata ada di sini. Bisa menyebutkan Pak nama yang lebih spesifik? Nanti biar kenalan sendiri ya. Nanti Saya khawatir tahu. viral. Iya. Vivi ya Pak? Iya. Kalau Bu iya. Indra ada tidak Pak? Ya banyak lah penanya Banyak. ya. Kan kalau ditanyakan yang paling spesial. Oh iya, ternyata yang spesial peristiwa ketika berada di bandara pertama kali naik pesawat, kemudian masih delay seperti itu gitu. Delaynya 1 malam, bukan main ya. Tidur delaynya itu 1 malam. Bahkan mau berangkat masih marah-marah nggak mau diterbangkan. Ini berarti kan istimewa. Iya. Kalau Dan tidak saya tahu- seumur-umur baru itu tidur di bandara. Oh gitu. Tanpa dari terkenang saya itu. Pokoknya intinya bikin kenangan itu yang positif-positif, ya tahu. Dan di situ ada perjuangan, tetap ada nilai keimanan. Iya. Itu. Iya. Nah, ini yang inspirasi lagi. Oke. Kita lanjutkan ya Bapak ya? Bisa. Begini, tadi kita sudah membahas untuk kenangan-kenangan kita bersama murid, bersama guru. Nah, tentunya nanti ketika Bapak sudah berpindah tugas, kemudian ada hal yang akan selalu kami ingat dari filosofi yang sering Bapak berikan pada kami, dan tentunya kami selalu ingin mendengar motivasi dari Bapak. Apa motivasi untuk Bapak Ibu guru, karyawan, semua warga sekolah yang ada di SMK Negeri 1 Purwodadi? Ini harganya mahal loh ini. Iya, benar sekali. Ketika kita Iya. mengundang motivator itu sangat Ini. tinggi biayanya ya Ini- Pak. Tapi ini gratis. Proses perenungannya panjang ini karena ini. Iya. Saya Ini podcast SMK 1 Iya. bagaimana ini? Siap untuk Jadi yang mahal itu adalah ide tadi ya. Jadi bahwa saya menemukan inspirasi baru yang kami renungkan begitu ya. Apa? Kami punya pesan lah ya sama teman-teman, anak-anak semuanya, dan ini berlaku untuk semua insya Allah. Menjadi padi bermanfaat. Itu padi itu kalau semakin berisi, semakin merunduk. Itu padi. Walaupun itu sebenarnya filosofi tua, tapi itu masih relevan menurut saya. Padi bermanfaat. Maka kita berharap kita itu jadilah orang, kan beda nih Mbak ya. Padi itu kalau kosong kan berdiri. Iya. Nah, berisi kan masalah merunduk itu. Tapi padi bermanfaat itu ada singkatannya. Nah, P-nya itu kita harus menjadi pembelajar. Belajar. Jadi kita tuh harus tidak boleh berhenti belajar, menjadi orang yang terus meningkatkan kompetensinya. Belajar sepanjang hidup. Yang pertama, siap ya Mbak ya, belajar terus ya. Siap, saya belajar terus Bapak. Iya. Belajar sampai tua, dan itu bisa mencegah pikun. Iya. Yang kedua, apa? Amanah. Jadi kalau kita mau berhasil itu, kalau kita diberi pekerjaan, tugas itu segera diselesaikan dengan kualitas yang baik. Ya. Baik itu ukurannya bukan diri sendiri, orang lain yang menggunakan, gitu ya. Amanah.
Yang ketiga D. Sudah tahu itu sih, disiplin. Nah, Iya. sukses by disiplin. Ada pernah pengalaman Mbak, ada sekolah itu ada menanamkan satu saja slogannya, sekolah sukses by disiplin, itu besar, ternyata itu luar biasa. Makanya organisasi yang sukses itu biasanya dibuat oleh orang yang selalu disiplin. Maka kita latih yang kecil-kecil itu, jalan lewat jalur kuning, motor hijau, orang jalan kaki. Itu sebenarnya proses melatih kita disiplin itu. Kalau orang disiplin itu kadang-kadang perlu dipaksa dengan aturan, tidak dengan hanya kata-kata. Jadi kalau panjenengan lewat rambu-rambu merah itu kan harus berhenti, dipaksa namanya disiplin. Yang ketiga adalah integritas. I. Yang keempat I. Integritas. Salah satu orang integritas adalah jujur. Itu sudah diteliti itu. Di mana-mana perusahaan itu yang dicari adalah orang jujur. Nah, nanti kalau kita bekerja jujur, insya Allah akan dicari orang. Yang terakhir bermanfaat itu adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi apa itu? Sebaik-baik manusia itu adalah yang mampu memberi manfaat pada orang lain. Jadi nek suka memberi itu akan dikasih. Ada cerita ini Pak, karena ada cerita pribadi itu. Jadi betapa kalau kita tuh menolong orang itu dimudahkan. Waktu saya ujian S2 itu saya satu rombongan dengan ibu-ibu. Kemudian kami turun mobil itu, di situ ada jualan mbah-mbah. Kalimatnya ibu-ibu, kita tolong beli, kita tolong beli, kita tolong beli. Pikir saya, aku sudah rombongannya kok, aku rasa tuku, wis ditukoni kono. Ternyata Mbak, pada saat kita ujian tesis itu, teman-teman saya tuh jadi lancar semua itu. Saya itu harus ujian ditunda 2 kali. Kenapa? Karena dosanya datangnya terlambat. Jadi coba yang lain mudah. Itu menurut saya, orang yang suka menolong itu ternyata dimudahkan. Tapi bagi orang tidak punya keyakinan begitu ya, lah kui kejadian alam. Tapi bagi saya itu penting. Tolong orang, ditolong Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak inspirasinya, mudah-mudahan bisa dipahami, diresapi, dilaksanakan. Iya. Seperti kita tahu ya, untuk pertama kali dulu ide dari podcast itu sebenarnya dari Pak Kamto juga. Ketika jadi setelah sekian tahun mungkin sudah banyak sekolah yang sudah memiliki podcast. Nah, Pak Kamto juga memberikan ide, ayo SMK Negeri 1 Purwodadi harus memiliki podcast. Dan selanjutnya diwujudkan pada hari ini kita bisa ngobrol di sini, ngobrol pintar bareng kawan. Seperti itu, iya. Dan tentunya ini atas tim di kafe Bapak, ada Bu Arifatul, Bu Vivi, dan semua anak-anak. Support tangan juga ke Terima kasih kepada tim DKV, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Ini kita bisa jadikan ajang ini untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini juga bagian memberi manfaat tadi, Bu. Iya. Bahkan sudah melaksanakan berarti ya. Bapak sudah memberikan manfaat, mengalir terus begitu ya. Amin. Jadi mudah-mudahan nanti kalau Mas, Mbak, ibu-ibu semuanya itu ini, yang penting tadi kurang satu ya, istiqomah namanya. Istiqomah itu ora bosenan. Iya. Biasanya kalau orang itu kan anak ujian apa terus males. Makanya mestinya Bu Indra, Bu Vivi, Bu Arifatul ini nek pas koncone kok males diuyak-uyak. Begitu ayo gitu. Biar podcast ini tetap jalan. Nanti saya tak bagian orang tukang nge-like saja lah dari luar. Iya, sungguh mulia hatinya. Semoga nanti yang nge-like juga dapat manfaat juga ya Bapak ya. Jadi nanti yang belum nge-like harus di-like ya. Harus di-subscribe juga. Ditonton sampai selesai juga ya. Iya. Selama beberapa menit tadi ya, kita sudah berapa menit saudara-saudara? Ya Allah. Sudah berapa menit? Sudah banyak menit.
Ya, sudah banyak menit. Nah, ternyata banyak sekali cerita yang sudah terukir dengan indah gitu ya Bapak. Saya ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga nanti ketika Bapak memimpin di tempat yang baru nanti sama suksesnya. Amin, amin. Bisa lebih sukses lagi seperti ketika Bapak memimpin di SMK Negeri 1 Purwodadi, banyak sekali kemajuan-kemajuan yang sampai hari ini kita rasakan bersama. Semoga nanti di tempat yang baru Bapak bisa lebih memiliki ide-ide yang lebih cemerlang lagi, yang keinginan-keinginan yang belum tercapai ketika memimpin di SMK Negeri 1 Purwodadi bisa tercapai di tempat yang baru. Nah, itulah tadi untuk pembahasan yang cerita-cerita pengalaman dari Bapak Sukamto SPD MM. Perlu kami informasikan bahwa podcast DKV SMK Negeri 1 Purwodadi adalah ide dari Bapak Sukamto SPD MM. Nah, akhirnya di podcast SMK Negeri 1 Purwodadi ini bernama Ngobrol Pintar Bareng Kawan. Nah, tepuk tangan. Kurang satu, slogan SMK 1. Oh iya, slogannya juga dari Bapak Sukamto SPD Iya. MM. Mari Bapak kita pimpin. Iya. Bapak pimpin. Ya, SMK Negeri 1 Purwodadi. Selalu mendengar. Nah, dari ngobrol pintar kali ini, ngopi, jangan lupa untuk teman-teman subscribe ya, karena subscribe itu gratis kok. Dan jangan lupa like, kemudian jangan lupa tonton sampai akhir. Nah, sebelum ditutup, kasih pantun dong Pak buat kami. Oke. Ya. Ikan hiu makan lodeh. Thank you deh. Hari ini kita akhiri untuk tema podcast hari ini dengan tema kenangan. Sampai jumpa untuk tema berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.